Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Berikut adalah 5 tipe soal yang paling pokok mengenai persamaan eksponen matematika peminatan untuk kelas 10 SMA. Menurut saya 5 tipe soal ini adalah yang paling penting untuk kita pelajari saat kita hendak menghadapi ujian-ujian seperti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun UTBK, SBMPTN. Kelima tipe soal itu bisa saya rangkum dalam bentuk 5 soal ini teman-teman, yang saya bedakan atas dasar karakteristiknya. Tipe pertama, bilangan pokoknya ini berupa bilangan tertentu yang bisa dibikin sama. Tipe kedua, bilangan pokoknya berupa bilangan tertentu tapi tidak bisa dibikin sama. Tipe ketiga, bilangan pokoknya memuat variabel X dengan fungsi yang sama. Tipe keempat, bilangan pokoknya memuat variabel X yang berbeda fungsinya, tapi pangkatnya sama. Dan tipe kelima bentuknya seperti ini, bisa dibentuk menjadi persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bilangan pokoknya bisa dibikin sama, yaitu bikin 3 ya. 3 pangkat 2x tambah 1. Akar itu sama aja dengan pangkat setengah ya teman-teman ya. Berarti per 2, setengah itu kan per 2. Sama dengan 9 bisa kita bikin 3 pangkat 2 dipangkatkan x negatif 2. Dan kita tahu bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya itu kan dikali. Nah, gini kan. Nah, bilangan pokok udah sama, kesimpulannya pangkatnya pasti sama. Nah, itu kesimpulannya. Pangkatnya yaitu 2x plus 1 per 2 itu sama dengan 2x negatif 4. Karena kita cari x, semua ruas kita kali 2 untuk menghilangkan 2 ini ya. Ruas kiri jadi, dan ruas kanan jadi, nah gini. Kemudian x-nya kita jadikan satu ruas, yang tidak ada x satu ruas. X-nya semua ruas kita bagi 2 ini jadi x ya. 9 bagi 2 jadi 9 per 2. Nah, inilah penyelesaian teman-teman. Himpunan penyelesaian adalah himpunan kurung kurawal, anggotanya 9 per 2. Jadi cukup mudah ya untuk yang bilangan pokoknya berupa bilangan tertentu bisa dibikin sama. Kuncinya ini kita bikin sama. Bagaimana yang nomor 2? Bilangan pokoknya sulit kalau kita bikin jadi sama. Nah, sekarang kita pikirkan kira-kira 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 2 pangkat berapa dengan pangkat yang sama. 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 2 pangkat berapa gitu teman-teman. Pasti pangkat 0. Karena kalau pangkat 0 ini ya 1. Nah, kan jadi sama. Itu artinya pangkatnya itu yaitu 6x kuadrat ditambah 11x negatif 10 haruslah 0 teman-teman. Bagaimana mencari x kalau seperti ini? Difaktorkan ya. Jadi teman-teman perlu menguasai pemfaktoran itu dengan baik. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana pemfaktoran yang mudah, lihat link videonya ada di deskripsi video teman-teman. Ini adalah salah satu cara ya. Karena ini 6x kuadrat, kita bikin 6-nya di luar. Ini bikin x, di sini x ya. Di video saya yang lain caranya agak berbeda teman-teman, tapi prinsipnya sama sebetulnya. Kemudian kita kalikan 6 dengan 10. Nah, itu kan 60. Kita data, itu perkalian berapa sama berapa? 1 sama 60, kalau enggak 2 dengan 30, kalau enggak 3 dengan 20, kalau enggak 4, 2 kali 2 ya. Berarti 30 bagi 2, 15 itu hasilnya sama itu, hasil kalinya. Dan seterusnya. Kemudian karena ini negatif teman-teman, yang kita cari yang selisih. Seandainya ini positif, jumlah. Nah, itu negatif, berarti selisih. Berapa selisihnya? Lihatnya ke sini, 11. Ada nggak di sini yang selisihnya 11? Seandainya belum ada, kita data lagi.
Oh, ternyata ada yang sini ya. Nah, ini. Lebih tepat positif 11. Agar positif 11 berarti 15-nya positif, 4-nya negatif. Nah, kan jadi positif 11. Letakkan di sini. Negatif 4 per 6. 6-nya udah keluar tadi. Sama positif 15 per 6. Dah, perhatikan teman-teman, perkalian ini menghasilkan 0. Berarti harus ada 0 di situ, teman-teman. Tidak mungkin 6, 0. 6 itu kan bukan 0. Nah, mungkin dari sini 0. Atau kalau enggak dari sini. Sekarang, kalau ini 0, berarti X-nya kan 4 per 6. Asalnya dari sini ya. X dikurang 4 per 6 sama dengan 0. Berarti X-nya 4 per 6. Tapi selain di situ mungkin dari sini teman-teman. Jadi atau ya, X-nya adalah negatif 15 per 6. Ini bisa kita perkecil bagi 2. Yang ini bagi 3 ya. Nah, inilah penyelesaiannya. Atau X-nya atau variabelnya. Himpunan penyelesaian berarti himpunan kurung awal anggotanya ini teman-teman. Nah, gini ya. Jadi kesimpulannya, untuk persamaan eksponen dengan bilangan pokok berupa bilangan tertentu yang berbeda, maka pangkatnya ini harus 0 ya. Itu akan sama teman-teman. Sekarang kita yang ketiga, bilangan pokok memuat variabel X dengan fungsi yang sama. Kesimpulannya apa teman-teman? Lihat nih, ini udah sama. Agar menjadi sama berarti pangkatnya harus sama, ya kan? Nah, itu kesimpulan pertama. Pangkatnya sama, yaitu X tambah 4 sama dengan 2X kurang 1. X-nya jadikan 1 ruas, berarti 5. Nah, inilah penyelesaiannya ya. Tadi kan bilangan pokoknya sama. Jadi pangkatnya ini sama teman-teman. Ada nggak sih untuk pangkat yang beda, misalnya beda, tapi menghasilkan hasil yang sama, hasil perpangkatan yang sama? Ada nggak teman-teman? 1 teman-teman. Karena kalau 1 pangkat berapapun ya, walaupun nanti pangkatnya beda, misalnya ini pangkat 3 ini dengan 1 pangkat 5, hasilnya kan sama aja, sama-sama 1 ya. Jadi kesimpulan kedua kalau gitu, ini bilangan pokok itu harus 1. Meskipun pangkatnya beda dia nggak masalah. Nah, ketemulah X-nya 4. Nah, ini penyelesaian ya. Selain 1 ada nggak yang lainnya? Misalnya 0 teman-teman. Nah, 0 pangkat berapapun kan hasilnya 0. Tapi hati-hati ya untuk 0 ya. 0 pangkat 3 sih bener 0, tapi 0 pangkat 0 ini tak terdefinisi. Ini tidak ada di dalam bilangan real ya. Termasuk 0 pangkat negatif 2, itu kan 1 per 0 pangkat 2, kan 1 per 0. 1 per 0 dalam matematika itu tak terdefinisi teman-teman, tidak ada. Nah, jadi kalau gitu, bilangan pokok ini mungkin 0, tapi dengan catatan pangkatnya ini tidak boleh negatif sama 0. Harus positif ya. Itu kemungkinan ketiga. Dengan syarat, ada syarat ya. Yaitu pangkatnya itu harus positif. Nah, gini. Udah, berarti X-nya 3. Sekarang kita cek X-nya 3 itu mengakibatkan pangkat ini tadi positif enggak? X-nya ganti 3. Oh, benar, 7 positif. 2 ke 3, 6 kurang 1, 5. Benar positif ya. Karena benar berarti ini memenuhi syarat. Jadi ini adalah penyelesaian. Ada nggak selain 0, selain 1 yang hasil perpangkatannya sama teman-teman, walaupun dengan pangkat berbeda? Mungkin min 1 teman-teman. Nah, coba perhatikan kalau min 1 ya. Negatif 1, tapi hati-hati, pangkatnya harus sama-sama genep atau ganjil ya. Contoh nih, sama-sama genep, misalnya pangkat 2, min 1 pangkat 4. Kan hasilnya sama-sama 1, jadi sama kan? Atau sama-sama ganjil nih. Nah, ini kan sama-sama negatif 1, kan sama. Tapi kalau yang 1 pangkat
genap, yang satunya lagi pangkat ganjil gini, kan beda. Ini hasilnya 1, yang sini kan -1. Jadi, -1 boleh ya. Dengan catatan pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, itu kemungkinan keempat ya. Yaitu X -3 tadi. -1 dengan syarat nih. Pangkatnya harus sama-sama genap atau ganjil ya. Sama-sama genap atau ganjil. Sekarang kita proses, berarti dari sini ketemu X-nya 2. Sekarang kita cek sama-sama genap enggak atau sama-sama ganjil enggak itu. X-nya 2 berarti 2 tambah 4, nah itu kan 6 genap. 2 kali 2 itu 4 kurang 1 kan 3, ini ganjil. Nah ini genap, yang ini ganjil. Berarti kan tidak sama-sama itu teman-teman ya. Karena yang satu genap, satunya ganjil. Kalau gitu ini bukan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya ada 3 ini tadi ya. Himpunan penyelesaian kalau gitu adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, 5. 2 bukan penyelesaian teman-teman ya. Seandainya setelah kita substitusi tadi hasilnya misalnya sama-sama genap, misalnya ini 6, ini 2. Nah, itu berarti ini tadi adalah penyelesaian. Seandainya seperti itu ya. Oke, sekarang kita yang keempat. Ini bilangan pokoknya memuat variabel X, tapi berbeda teman-teman. Lihat, pangkatnya udah sama. Kalau gitu bilangan pokok ini harus sama. Ya. Jadi kesimpulan pertama itu. X tambah 4 itu harus sama dengan 2X -1. Kita jadikan satu ruas, berarti X ini 5. Nah, ini penyelesaian ya. Sekarang kita lihat, misalnya ini beda dengan pangkat yang sama, ada nggak yang menghasilkan hasil perpangkatan yang sama, teman-teman? Ada nggak? Kira-kira pangkat berapa, bilangan berbeda pangkat berapa yang hasilnya sama? Pangkat 0, ya nggak sih? Coba cek. 5 pangkat 0, 1, 3 pangkat 0, 1. Nah, kan jadi sama tuh. Meskipun ini beda bilangan pokoknya ya. Oh, jadi kemungkinan kedua adalah pangkatnya itu harus 0. Nah, tapi ini dengan syarat teman-teman. Karena kalau pangkatnya 0 tadi tidak boleh ini 0 pangkat 0 ya. Tidak boleh itu ya. Nah, ini berarti syaratnya bilangan pokok yaitu X tambah 4 itu bukan 0. 2X -1 juga bukan 0. Kita proses ini, ketemulah X-nya 3 ya. Sekarang kita cek 3 itu ke sini. Apakah dia 0 atau bukan ya. Kita cek 3 tambah 4. Oh, ini bukan 0, berarti benar ya. 2 ke 3, 6 kurang 1, 5. Oh, bukan 0, berarti benar. Artinya ini adalah penyelesaian. Sekarang kita cek yang lainnya. Ada nggak kira-kira bilangan pokok yang berbeda dengan pangkat sama menghasilkan hasil yang sama? Pangkat berapa kira-kira teman-teman? Kalau pangkat 1 beda ya, 5 pangkat 1 dengan 3 pangkat 1 kan beda. Pangkat 1 juga beda. Nah, jadi kemungkinan cuma ini ya. Ada 2 ini kalau gitu. Himpunan penyelesaian adalah himpunan yang anggotanya 3 sama 5. Sekarang kita yang kelima. Perhatikan nih ada 2 pangkat X. Nah, ini bisa kita ubah itu. Yaitu 2 pangkat X pangkatkan 2. Nah, itu kan pangkatnya dikalikan jadi sama 2X kan. Nah, perhatikan ada bentuk yang sama. 1 kuadrat, 1 enggak. Kita misalkan teman-teman. Misalnya P. Jadi ini P kuadrat. Kalau gitu menjadi P kuadrat -7P -8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita cari 2 bilangan kalau dikali itu 8. Yang selisihnya kan negatif ya. Selisihnya 7. Yang dikali 8 itu kan kalau nggak 1, 8 kan 2 sama 4.
Yang selisihnya 7 yang mana? 1 sama 8, iya nggak sih? Iya kan? Berarti 1 sama 8. Lebih tepat negatif 7, berarti 8 negatif, 1-nya positif. Nah, ketemu P-nya negatif 1, atau kalau enggak P-nya 8. Ini 0 teman-teman ya. Sekarang P kita kembalikan, yaitu 2 pangkat X. Gini ya. Sekarang kita lihat ada nggak 2 pangkat berapa hasilnya negatif 1. 2 pangkat hasilnya negatif ada nggak? Pasti nggak ada. Jadi dari sini tidak ada penyelesaian. Sekarang yang dari sini kita bikin bilangan pokoknya sama teman-teman. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, bilangan pokok sama berarti X-nya kalau gitu harus sama dengan 3. Pangkatnya harus sama ya. Dah, jadi inilah penyelesaian teman-teman ya. Himpunannya adalah himpunan anggotanya 3. Oke, jadi ada 5 tipe soal ini teman-teman tentang persamaan eksponen matematika peminatan untuk kelas 10 SMA ya. Teman-teman bisa mempelajarinya kembali, lihat videonya berulang-ulang. Atau kalau enggak, coba teman-teman kerjakan kembali tapi nggak usah lihat pembahasannya, udah lancar atau belum. Dan kalau sudah, saya sudah siapkan 5 buah soal ya untuk teman-teman berlatih. Nah, ini dia, silakan teman-teman kerjakan. Dan kalau kita lihat tipe-tipenya tadi, yang paling rumit itu yang tipe ketiga teman-teman ya. Untuk bilangan pokoknya memuat variabel X dengan fungsi yang sama. Nah, pangkatnya berbeda. Ada 4 kemungkinan. Itu mungkin perlu menjadi perhatian teman-teman ya. Karena dia tuh paling rumit, paling banyak ya. Oke, jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.